Komisi Pemberantasan Korupsi batal meminta klarifikasi Kaisang Pangarep soal jet pribadi yang dipakai pelesiran ke Amerika Serikat. KPK mengklaim tetap mengusut dugaan gratifikasi Kaisang, tetapi tidak lagi di bawah Direktorat Gratifikasi, melainkan di bawah Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Apakah pembatalan klarifikasi Kaisang merupakan kemajuan penanganan laporan dugaan gratifikasi Kaisang, atau justru memberi peluang Kaisang lepas dari laporan dugaan gratifikasi? Kami akan bahas ini bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dan Ketua Umum Jokowi Bandia Immanuel Ebenezer. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bung Ray, Kaisang batal diklarifikasi, tapi laporan terhadap Kaisang di KPK ini dipindahkan direktoratnya dari awalnya gratifikasi ke PLPM. Menurut Anda ini prosedur hukum yang wajar saja atau ada hal lain yang Anda baca di sini? Kalau soal wajar ya memang semuanya wajar ya. Dan apakah proses ini proses yang meningkat? Ya saya kira tidak. Ini proses biasa saja. Karena kalaupun pendekatannya melalui pendekatan penyelidikan berdasarkan laporan gitu ya, atau pendekatannya melalui gratifikasi, sama-sama saja. Hanya saja memang apapun apa istilahnya itu ya, model yang dipakai itu akan berimplikasi secara teknis. Bagaimana kasus ini akan disikapi gitu. Misalnya dengan model pendekatan pengaduan masyarakat ini, nah ini bisa berimplikasi prosesnya makin panjang, makin lama juga gitu. Karena pertama kan harus dilakukan dulu semacam penyelidikan bahwa ada indikasi seperti yang dimaksudkan di dalam pelaporan itu. Gitu. Nah biasanya proses untuk membuktikan apakah dugaan itu kuat untuk di kemudian ya ditindaklanjuti oleh KPK itu akan dibebankan kepada mereka yang menjadi pelapor. Nah tentu saja akan sangat ada kesulitan ya bagi para pelapor untuk mendatangkan bukti-bukti ya, atau memberi bukti tambahan dan sebagainya itu atas laporan yang mereka lakukan. Nah kalau misalnya laporan itu umumnya kalau berdasarkan misalnya katakanlah seperti clipping koran gitu ya, atau gambar ya dari berbagai sumber macam-macam, nah itu juga akan menjadi nilainya nggak terlalu tinggi kan bagi aparat penyelidik hukum. Gitu, Selain konsekuensi prosesnya akan panjang, kemungkinan bakal mandek juga kasusnya karena dianggap kurang bukti itu tadi juga bisa menjadi peluang begitu? Ya kalau panjang kan masyarakat juga lupa. Kalau lupa kan kita tahu sendiri. Jadi ya itu pada tingkat tertentu mungkin strategi justru untuk membuat masyarakat lupa pada kasusnya. Apalagi kan 20 Oktober udah selesai nih gitu ya. Nah tetapi boleh jadi ini juga bagian dari KPK untuk membuat panjang sehingga mungkin setelah 20 Oktober mereka melakukan penyelidikan. Tapi itu kan sudah tidak terlalu penting karena yang bersangkutan tidak lagi berhubungan dengan seorang pejabat negara. Pasca 20 Oktober itu kan bukan lagi pejabat negara dan kasusnya nggak bisa ditarik ke belakang karena dianggap misalnya mendapatkan gratifikasi. Kecuali kalau cara pandangnya kita perluas. Nah masalahnya kalau kita dengar ya salah satu komisioner KPK yang sekarang, khususnya Pak Gufron, mempersempit pemaknaan apa yang disebut dengan gratifikasi. Agak berbeda dengan Pak Alex dan juga Pak Nawawi yang menganggap gratifikasi adalah satu tindakan yang mengakibatkan keuntungan yang bersifat personal ya, yang ditemui oleh baik pejabat negara maupun keluarganya yang berhubungan dengan jabatan yang mereka emban. Gitu. Kalau Bang Noel melihatnya ini gimana? Kalau tadi dibilang sama Bang Ray tadi bahwa ada peluang ini akan memakan waktu yang cukup panjang berpindah direktorat begitu. Menurut Anda ini kasus ini masih tetap diteruskan atau tidak? Soal diteruskan atau tidak diteruskan itu kan kewenangan KPK ya. Tapi saya yakin KPK sudah tahu poin persoalannya. Pertama-tama, publik harus ketahui bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini, itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk ke Amerika. Ajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang. Mumpung gratisan mungkin kepala dia. Gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Nah itu juga harus dicermati benar-benar, jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar
seakan-akan Kaisang itu mendapatkan gratifikasi karena bapaknya seorang presiden. Loh, anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaisang. Dia ngajak ke Amerika, lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, Walaupun saya- kemudian Ketua KPK bilang tak bisa dilihat sosok Boleh- Kaisang boleh ini saya sebagai tanggapi sosok yang sedikit? personal saja. Bang Gimana? Noel? Boleh saya tanggapi sedikit? Sebentar, kasih Bang Noel dulu sebentar ya. Oke. Silakan Bang Noel. Gimana coba? Walaupun kemudian Ketua KPK bilang bahwa tak bisa melihat Kaisang ini sebagai sosok personalnya saja yang bukan pejabat negara. Iya, salah satunya itu pertama kan dia bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Jadi apa yang harus bisa dikategorikan gratifikasi gitu. Nah, maksud saya harus benar-benar cermat dulu, jangan sampai orkestrasinya sudah liar, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi opini publik. Kan ini penyesatan opini namanya, gitu. Oke. Saya rasa itu, Mas. Oke, Bung Rey mau nambahkan apa tadi? Saya mau tanggapi dua hal dari pernyataan Bung Noel ya. Pertama adalah soal ini sekarang kan ditemukan fakta setidaknya di pernyataan Bung Noel bahwa betul jet itu bukanlah jet yang dimiliki oleh saudara Kaisang. Itu pertama tuh. Yang kedua, jet itu adalah milik orang lain yang merupakan temannya Kaisang dan di mana Kaisang diajak, istilah Bung Noel tadi, untuk ikut serta di dalam pesawat itu. Nah, ajakan itu bisa disitulah titik poinnya ya menurut saya ya, karena itu bukan milik pribadi, lalu Kaisang diajak oleh seorang teman untuk menaiki sebuah pesawat untuk jalan-jalan ke ke Amerika gitu. Nah, itu justru titik poinnya, itu yang dipertegas. Apakah ngajak-ngajak itu semata-mata ngajak atau ada unsur lain di luar ngajak-ngajak itu yang kita tahu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang perdebatannya Bung Noel adalah soal apakah gratifikasi itu hanya melibatkan semata pejabat negaranya atau itu terkait dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, Pak Nawawi dengan Pak Alek itu memaknai yang kedua, bahwa yang disebut dengan gratifikasi itu bukan hanya pejabat negaranya toh, tetapi lingkungan sekitar dia yang memungkinkan mendapatkan manfaat dari jabatan yang mereka emban. Dan saya setuju dengan cara pandang ini, seperti yang terjadi misalnya di Korea Selatan hari ini, di mana mantan presiden diseret oleh Jaksa Agung ke pengadilan karena didakwa memberi semacam gratifikasi kepada rekan bisnis dari menantunya. Itu masih menantu ya, bukan anaknya. Nah, sayangnya cara pandang ini dipersempit oleh salah satunya kan kalau kita baca misalnya Pak Gufron dari KPK juga, tadi Bung Aceh dari komisi berapa itu Golkar dan seterusnya gitu. Nah, untuk membuktikan ini semua menurut saya caranya cuma satu, panggil Kaisangnya gitu loh kira-kira. Saya akan kasih kesempatan Bang Donald untuk merespon tadi tanggapan dari Bang Rey di segmen berikutnya, usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.